Mustafa Wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sayyidi wa wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ta'ala berkata-kata Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu sallu bi sholati yaumil jumu'ah Fas'alu billahi wasallam baik dari Muhammad kepada Bangsa Rasul Rasulullah wa qawmun min ahli dari kasih dan waktu Amarahu faya Allah kita Allah alhamdulillah wala ta'ala ila wa muslimin saudara sekalian jamaah dalam suasana yang sangat mulia ini selaku hamba yang baik dan janjinya kita memanjatkan segala puja kita syukur hanya kepada Allah. Lillahi al-bisama wa ti'afilah. Kemuliaan Allah yang berstaisinya yang senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan pikiran kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjemaah di Masjid Nasrullah yang sangat kita cintai. Salawat dan salam tak henti-hentinya tersampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan, satu-satunya makhluk Allah di yaumil akhir kelak yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan penyelamatan dan syafaat, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dalam hidup dan kehidupan kita, dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah kita baca selawat serta memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ibu mahrani mainta sama tubihi malam tadi dua badan kita Allah wa sunnatul rasul telah meninggalkan kepada dua perkara. Andai kata kamu selalu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kehidupan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi Al-Quran dan hadis. Jemaah rahimahumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini saya mengambil judul tentang konflik Palestina dengan Israel. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan dan keuntungan, untung di dunia ini, untung pula kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Jemaah rahimahumullah, sebagaimana kita ketahui, kita ditontonkan melalui media sosial peperangan yang maha dahsyat antara Iran dengan Israel. Sesungguhnya pertikaian itu sudahlah lama. Israel dengan Palestina dari mulai tahun 1917 sampai sekarang kurang lebih sudah mencapai 100 tahun, tidak selesai-selesai.
Jemaah-jemaah rahimakumullah, pada mulanya petinggi-petinggi Inggris mendatangi petinggi Palestina yang bernama Sultan Abdul Hamid yang kedua, memberikan sogokan uang yang begitu banyak agar tanah Palestina bisa dikuasai oleh Israel. Namun dari Sultan Abdul Hamid yang kedua menyatakan, satu jengkal pun tanah Palestina tidak akan saya serahkan. Dari penolakan-penolakan tersebut, sehingga Israel membabi buta untuk menguasai tanah tersebut. Sehingga pada tahun 1948, saudara-saudara Palestina diusir secara paksa oleh Israel sebanyak 750.000 orang lebih, dan sekitar 78% Israel menguasai tanah Palestina. Dilanjutkan pada tahun 1950, Israel dengan egoisnya menerapkan hukum properti, sehingga dengan bebas mereka mendirikan bangunan-bangunan pemukiman di tanah Palestina. Dan pada tahun 1967 Israel menguasai tanah Palestina hingga ke Gaza. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang alhamdulillah pada saat ini dari 170 negara di dunia, 143 negara telah setuju agar Palestina menjadi negara yang merdeka, dan sudah diumumkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa saat ini Palestina sudah merdeka. Alhamdulillah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan selaku sesama muslim? Wa ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal udwan. Kita sesama muslim senantiasa berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan dan berlomba-lomba untuk mencegah daripada kemungkaran. Palestina merupakan hal yang sangat bersejarah. Sejarah yang pertama, para nabi-nabi kita terdahulu, dari mulai Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Yakub, Yusuf, Zakaria, Isa, Nabi Lut, Nabi Daud, mereka menetap lama di Palestina untuk berdakwah. Yang kedua, alasan kita senantiasa mendoakan saudara-saudara Palestina, karena Palestina mempunyai masjid agung, merupakan tempat yang suci, yaitu Masjidil Aqsa, yang sebelumnya Nabi SAW mendirikan Masjidil Haram, 40 tahun setelah itu mendirikan Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan hijrah dari Mekah ke Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi di Madinah. 3 masjid ini merupakan tempat-tempat suci yang harus kita yakini sebagai umat Islam. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah Palestina, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Dur Masal Palestina, bahwa Palestina itu sebelum kiamat terjadi, orang-orang yang belum mati saat itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina, karena Palestina mempunyai Baitul Maqdis. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Allah juga menyampaikan dalam ayatnya, wal takum minkum ummatun khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina yang telah meninggal menjadi syahid husnul khotimah, dan bagi yang hidup saat ini mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dan yang terakhir yang harus kita lakukan
untuk meluangkan waktu kita membaca selawat-selawat nasilah dan mendoakan saudara kita habis sholat fardu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan dan batin, karena sesungguhnya sesama muslim adalah bersaudara dan sama-sama menolong saudaranya sendiri. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina